Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Rahmawati, NIM 195221053. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 2B. Di sini saya akan memaparkan tentang ilmuwan Islam, yaitu Ibnu Katsir. Ibnu Katsir memiliki nama kecil yaitu Ismail. Nama lengkapnya adalah Syekh Al-Imam Al-Hafidh Abu Fida Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir Al-Quraisy Al-Busrawi Ad-Dimashqi. Beliau lahir di desa Mijdal dalam wilayah Basrah pada tahun 700 Hijriah atau 1301 Masehi. Oleh karena itu, ia mendapat predikat Al-Busrawi yang artinya adalah orang Basrah. Ia tinggal bersama dengan ayahnya. Ayahnya bernama Shihab ad-Din Abu Hafs Amr Ibnu Katsir Ibnu Zara al-Quraisy. Ayahnya bermazhab Syafi'i dan pernah mendalami mazhab Hanafi. Setelah menginjak masa kanak-kanak, ayahnya meninggal dunia. Kemudian Ibnu Katsir tinggal bersama kakaknya yang berada di Damaskus. Kakaknya bernama Kamaluddin Abdul Wahab. Di kota inilah Ibnu Katsir tinggal sampai akhir hayatnya. Dengan perpindahan ini, Ibnu Katsir mendapat predikat Al-Dimashqi yang artinya adalah orang Damaskus. Dengan adanya perpindahan ini, Ibnu Katsir dapat mengembangkan keilmuannya karena pada masa itu adalah masa pemerintahan dinasti Mamluk yang merupakan pusat studi Islam seperti masjid-masjid dan madrasah-madrasah berkembang pesat. Perhatian penguasa pusat di Mesir maupun penguasa di daerah Damaskus sangat besar terhadap studi Islam. Banyak ulama yang lahir di kota tersebut dan pada akhirnya menjadi tempat bagi Ibnu Katsir untuk menuntut ilmu. Selanjutnya, guru pertama dari Ibnu Katsir adalah Burhanuddin Ibrahim Al-Fazari. Selain itu, ia juga berguru kepada Kamal al-Din Ibnu Qadi Syuhbah. Kepada keduanya, ia belajar ilmu fikih. Selain ilmu fikih, dalam bidang sejarah, peranan Al-Hafidh Al-Birzali, sejarawan dari kota Syam, cukup besar. Dalam mengupas peristiwa-peristiwa, Ibnu Katsir mendasarkan pada kitab tarikh karya gurunya tersebut. Ibnu Katsir menjadi sejarawan yang besar yang karyanya sering dijadikan rujukan para ulama dalam penulisan sejarah Islam. Selain itu, Ibnu Katsir juga terkenal sebagai orang yang tekun dalam mendengarkan kajian-kajian dan mengumpulkan hasil kajian-kajiannya tersebut. Ia juga rajin dalam mengajarkan dan meriwayatkan hadis-hadis yang ia perdengarkan. Nah, dalam bidang hadis ini, ia belajar dengan ulama hadis yang terkemuka, yaitu Jamaluddin Al-Mizzi. Karena sikap dan kecerdasan Ibnu Katsir, Al-Mizzi ingin menjadikan Ibnu Katsir sebagai menantunya. Ia dinikahkan dengan salah satu putri Al-Mizzi yang bernama Zainab. Selain itu, Ibnu Katsir juga ahli dalam bidang tafsir. Tak lupa, Ibnu Taimiyah juga merupakan guru yang paling banyak ia ikuti pendapatnya, sehingga dikenal bahwa Ibnu Katsir merupakan murid Ibnu Taimiyah yang paling terkenal. Ibnu Katsir juga merupakan pembela utama dari Ibnu Taimiyah. Nah, oleh karena itu, para ahli memberikan gelar kepada Ibnu Katsir atas keilmuan yang ia geluti. Yang pertama adalah Al-Hafidh, karena Ibnu Katsir memiliki kapasitas hafal 100.000 hadis baik matan maupun sanadnya. Yang kedua adalah Al-Muhadits, karena Ibnu Katsir ahli dalam bidang hadis. Yang ketiga adalah Al-Faqih. Gelar ini diberikan kepada ulama dalam bidang hukum Islam atau fikih. Yang keempat adalah Al-Mu'arrikh. Al-Mu'arrikh ini adalah Ibnu Katsir ahli dalam bidang sejarah atau sejarawan. Yang kelima adalah Al-Mufassir. Ibnu Katsir ahli dalam bidang tafsir. Selain dalam bidang keilmuan, Ibnu Katsir juga terlibat dalam urusan kenegaraan.
di antara urusan kenegaraan ini adalah yang pertama, ikut dalam penyelidikan dan menjatuhi hukuman mati kepada sufi zindik yang telah mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Yang kedua, berhasil menggagalkan pemberontakan. Yang ketiga adalah beliau pernah diminta untuk mengesahkan beberapa kebijaksanaan dalam memberantas korupsi dan urusan kenegaraan lainnya. Setelah menjalani kehidupan yang panjang yang didampingi oleh istri yang bernama Zainab, Ibnu Katsir pada tanggal 26 Sya'ban 774 Hijriah yang bertepatan dengan bulan Februari 1373 Masehi, beliau meninggal dunia. Beliau dikuburkan atas wasiatnya sendiri, yaitu di sisi Pasura Ibnu Taimiyah, di perkuburan para sufi yang terletak di luar pintu Al-Nasr, kota Damaskus. Karya-karya dari Ibnu Katsir sangat banyak sekali. Yang pertama kitab yang paling terkenal, yaitu kitab dalam bidang tafsir yang merupakan atau yang menjadi kitab tafsir yang terbesar dan tersohih hingga saat ini, yaitu Tafsir Al-Quran Al-Azim atau sering dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir. Nah, sistematika yang digunakan dalam tafsir ini adalah sistem tradisional. Yang kedua adalah Bidayah wa Nihayah. Ini adalah kitab sejarah yang sangat berharga dan sangat terkenal. Yang ketiga adalah Al-Sirah Al-Nabawiyah. Ini merupakan kelengkapan sejarah dari Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah Al-Ahkam. Al-Ahkam adalah kitab fikih. Yang kelima adalah Al-Muqaddimah, merupakan atau berisi tentang mustahah al-hadis. Oke, sekian yang dapat saya paparkan atau yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.